daripada kosong waktunya. Jadi itu ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke materi. Teman-teman, silahkan nanti yang belum presensi bisa presensi ya, yang baru datang. Nah, di sini teman-teman kita akan bicara visual history dan visual comstock. Jadi ini ada dua metode yang kita pelajari hari ini dan akan dipraktikumkan juga dengan rencananya sih mau dipisah ya, cuma ternyata waktunya agak mepet karena di akhir-akhir tahun itu banyak tanggal merahnya gitu ya, sehingga akan ada beberapa acara yang dilaksanakan double, maksudnya beberapa acara praktikum yang sehari dua acara gitu. Ya memang secara beban laporan akan meningkat ya, cuma laporannya untuk PSG 2 itu sistemnya pengisian worksheet, jadi tidak serumit praktikum mungkin yang lainnya yang mungkin lengkap gitu ya, dari bab 1 sampai bab sekian misalkan gitu. Oke. Nah, jadi survei konsumsi pangan yang kita pelajari hari ini adalah namanya dietary history, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini masih jarang mendengar gitu ya, karena yang populer biasanya food recall lain gitu ya. Padahal sebenarnya metode penilaian asupan makan tuh banyak gitu ya. Dan ini adalah salah satu yang sering digunakan. Nah, cuma memang di sini ada beberapa penjelasan kenapa kok ini relatif jarang dipakai gitu ya dalam hal penelitian. Ini terkait dengan metode ini. Oke, di sini untuk pendahuluan, jadi untuk apa itu dietary history. Dietary history itu sebenarnya suatu metode detail, kemudian retrospektif. Ini lagi azan ya, kita break sebentar ya. Di sini kita kembali ke apa definisi dari metode dietary history ya. Jadi dietary history itu adalah suatu metode yang dia itu sifatnya detail, kemudian retrospektif atau dia mundur ke belakang, dan dia merupakan dietary assessment yang bisa memperoleh data yang detail terkait asupan makan individu, dan juga kita dapat informasi yang komprehensif tentang apa yang dimakan jarang ataupun yang sering begitu, atau yang biasa dimakan. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan makan atau juga bisa menggambarkan intake selama kurun waktu tertentu, misalnya bulan ataupun tahun. Nah, dietary history ini dikembangkan oleh Bourget dengan tujuan untuk bisa menilai asupan makan individu dalam jangka waktu yang lama. Metode ini sebenarnya bisa menghasilkan data yang sifatnya nanti bisa kualitatif ataupun kuantitatif gitu ya. Cuma untuk kuantitatif mungkin untuk pengolahan datanya memang agak ekstra gitu ya. Kemudian metode dietary history ini pada awalnya dikembangkan untuk konteks klinis teman-teman. Makanya kalau untuk riset di bidang masyarakat ada kalanya ini kurang atau mungkin agak jarang digunakan walaupun juga ada. Kemudian dietary history tadi juga saya sampaikan kok agak kurang dikenal gitu ya, karena memang sangat jarang dia digunakan dalam sumber daya yang terbatas gitu ya. Jadi biasanya dietary history itu dilakukan pengambilan datanya dengan enumerator yang terlatih gitu ya, atau ahli gizi yang berlatih dan berpengalaman untuk melakukan survei konsumsi gizi. Karena memang prosesnya itu lebih rumit, complicated gitu ya, dan tidak mudah gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman ya karena namanya orang tuh berinovasi ya, terus berinovasi seiring dengan perkembangan zaman begitu ya, orang itu mengembangkan metode dietary history ini sehingga nantinya lebih sederhana dan juga itu bisa lebih aplikatif yang nantinya digunakan dalam studi yang sifatnya studi epidemiologi. Jadi ada juga penelitian tingkat masyarakat yang menggunakan metode dietary history dan digunakan untuk studi gitu ya. Walaupun sebelumnya kalau pakai metode yang asli itu masih sulit gitu ya, tapi ternyata bisa juga digunakan untuk studi epidemiologi dengan ada modifikasi ya kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian dietary history ini ada beberapa tujuan gitu ya. Kenapa sih kok pakai dietary history? Nah, itu biasanya seringnya digunakan dalam penggunaan klinis. Misalnya untuk konseling diet, pemantauan kepatuhan diet. Nah, itu menggunakan metode yang dietary history.
Selain itu juga dietary history itu bisa menggali nih teman-teman, informasi terkait pola makan. Jadi kalau misalnya kita pakai recall, recall aja, itu kemungkinan kita nggak bisa lihat pola makan. Kita cuma bisa lihat, oh asupan gizi dia sehari itu cukup atau enggak. Tapi kita tidak bisa mengasumsikan itu mencukupi atau menggambarkan pola makan. Karena pola makan itu sangat berubah gitu ya, dari hari ke hari. Bisa jadi kalau di hari recall itu dia makannya banyak tuh kan, lengkap gitu ya. Karena apa? Oh mungkin karena dapat MBG misalkan loh. Tapi kalau misalnya pas di hari sekolah, terus bukan hari sekolah, pas di rumah kemungkinan dia makanannya ya yang junk food misalkan. Nah itu jadinya kan tidak menggambarkan pola gitu ya. Ternyata pas di sekolah sehat, pas di rumah libur nggak sehat gitu kan. Jadi kalau recall-nya cuma pas hari sekolah ya kurang representatif gitu. Nah tapi untuk dietary history ini memang tekniknya ada yang sedikit mirip dengan recall gitu ya. Cuma itu lebih detail lagi sampai ke kebiasaan makan lainnya. Jadi nggak cuma nanyain kemarin makan apa gitu ya. 24 jam ini makan apa sampai sebelum tidur kemarin. Nah itu enggak, tapi kita tanyakannya adalah makan, ibu biasanya makan apa gitu ya, sarapan biasanya apa gitu. Itu yang ditanyakan, bukan ditanyakan yang kemarin tapi yang biasanya gitu, sebulan terakhir ini misalkan seperti itu. Nah kemudian dietary history ini juga bisa memperkirakan prevalensi ketidakcukupan asupan. Kemudian dietary history ini juga bisa digunakan untuk studi epidemiologi untuk mengkaji tentang hubungan antara konsumsi dan kesehatan. Baik studinya sifatnya retrospektif atau prospektif sebenarnya untuk dietary history yang asli itu sebenarnya bisa gitu ya. Kemudian dietary history itu juga digunakan untuk memperkirakan rata-rata asupan gizi pada periode tertentu. Oh ya, oke oke. Oke, kemudian yang lainnya tujuannya adalah untuk bisa digunakan dalam penelitian yang sifatnya case control ataupun yang cohort. Nah, kita bicara terkait prinsip dari dietary history, teman-teman. Jadi, dietary history itu prinsipnya bagaimana sih gitu ya? Apa sih bedanya dengan metode lain gitu kan? Nah, jadi dari metode dietary history ini kita itu mengumpulkan informasi itu terkait riwayat makan. Jadi, tadi saya ulangi lagi, beda sama recall. Kalau recall itu kita tanya kemarin makan apa selama 24 jam. Jadi, bukan kita tanyakan, selain makanan kemarin itu kita nggak tanyakan gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak terhistory itu sifatnya dia itu kebiasaan, jadi riwayat. Soalnya kita tanyakan bukan, Pak kemarin makan apa? Bukan, tapi Pak sebulan ini biasanya makan apa gitu untuk sarapan, untuk yang lainnya gitu ya. Dan ini sifatnya dilakukan retrospektif dan periodenya itu bisa lama ya. Secara teori bisa lama gitu ya. Cuma nanti ada penjelasannya nanti ya. Periodenya itu bisa cukup lama secara teori bisa 6 bulan, 1 tahun gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian informasi apa sih yang kita gali di diet history yang beda dibandingkan yang lainnya gitu teman-teman. Kita bisa lihat ya teman-teman di sini kebiasaan pola makan yang kita gali. Jadi itu apa aja yang kita gali, itu ada jenis makanan, metode pengolahan. Mungkin ini isinya sama dengan recall ya, ada jenis makanan, bahannya apa, metodenya apa. Nah, yang beda dari recall adalah di poin yang ini teman-teman. Yang bagian frekuensi konsumsi gitu ya. Jadi ininya oke lah mirip dengan FFU dengan recall. Ini mirip lah dengan recall. Tapi ini nggak ada di recall. Jadi bayangan teman-teman gitu ya, bayangkan aja ini formnya tuh kayak gabungan recall sama frekuensi. Nah, aplikasi metode dietary history itu secara lengkap biasanya. Jadi sebenarnya kalau dari realnya yang konsep awalnya oleh Burke itu, dietary history itu adalah kombinasi dari 3 metode, teman-teman ya. Kombinasi dari 3 metode yaitu apa saja? Menurut Fregundes ini jadi metodenya yang pertama adalah food recall 24 jam. Jadi ada wawancara mendalam untuk memperkirakan kebiasaan konsumsi berbagai macam makanan pada waktu atau acara yang berbeda dalam sehari. Misalnya makan paginya apa biasanya gitu ya. Kemudian di sini juga kita minta untuk mereka mengingat apakah itu konsumsinya mingguan, musiman atau gimana gitu ya. Jadi pertanyaannya bukan kemarin makan apa yang Anda makan kemarin itu bukan. Jadi kalau yang dietary history itu yang ditanyakan adalah apa yang biasa Anda konsumsi untuk sarapan. Jadi di sini itu lebih spesifik ya teman-teman ya, apa yang biasa.
bukan apa yang Anda kemarin makan gitu, bukan. Nah, kemudian itu bagian pertama. Untuk bagian kedua, itu di sini ada namanya mempertanyakan atau menanyakan gitu ya terkait frekuensinya gitu ya. Apa yang bisa dimakan, kapan aja makan, berapa kali. Kemudian kita verifikasi dengan menanyakan frekuensinya gitu ya. Setelah itu untuk metode yang Foundation jelaskan ini, ketiga itu metode yang digunakan di dietary history itu adalah pencatatan atau record. Jadi sebenarnya dari segi teorinya dietary history itu ada recall, frekuensi dan record. Jadi ditanyakan selama beberapa hari ke depan, selama seminggu atau 3 hari atau seterusnya, seperti itu. Nah, cuma tadi sudah saya jelaskan ada modifikasi gitu ya. Ternyata dietary history ini kalau kita 3 komponen itu sangat-sangat berat. Kita artinya kan harus ngambil data berulang kali teman-teman ya. Datang sekali nanyain detail, besok tanya lagi gitu kan. Nah, itu sekarang sudah agak jarang dilakukan. Komponen ketiga dari dietary history itu yang sudah banyak hilang. Jadi komponen ketiga ini sebanyakan sudah tidak diterapkan gitu ya. Jadi lebih ke arah fokus ke recall dan juga frekuensinya. Oke, nah terkait ini teman-teman periodenya, tadi kan secara teori dia bisa sampai 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya teman-teman ya. Nah tapi sebenarnya dari kajian gitu ya, jadi awalnya itu bisa 6 bulan, 1 tahun gitu bisa katanya ya. Cuma berdasarkan hasil studi gitu ya, jumlahnya itu memang belum ada yang tahu gitu ya pastinya berapa ya yang batas maksimalnya. Apakah bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kita belum ada yang menunjukkan bahwa 10 tahun itu nggak boleh gitu, nggak ada ya. Nah, cuma di hasil riset ternyata periode waktu yang lebih pendek begitu ya, tanda kutip di sini adalah kurang dari satu bulan. Jadi misalnya pertanyaannya tidak sampai di atas 1 bulan gitu ya, itu memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang lebih tinggi dibandingkan periode yang panjang. Nah, menurut teman-teman biar nggak ngantuk nih, apa namanya, kenapa sih kok yang periode kurang dari 1 bulan itu kok lebih valid gitu ya, lebih valid dan reliable dibandingkan lebih dari 1 bulan. Kira-kira logika apa nih teman-teman? Dia bisa menjawab? Silahkan. Mas Faisal, kira-kira kenapa nih ya? Kok yang periode 1 bulan ke bawah, kurang dari 1 bulan ya, itu lebih valid, reliable dibandingkan kita menanyakan 1 bulan ke atas gitu. Kira-kira Mas Faisal? Halo, Mas Faisal di sini? Faisal. Ya, Ibu. Gimana? Jawabannya apa? Mana? Pastikan nih pada dengerin atau di mana nih? Gimana, Mas? Halo? Kenapa, ulangi, kenapa kok yang 1 bulan itu valid? Yang poin nomor 3 ini nih. Kenapa periode yang lebih pendek memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang lebih tinggi dibandingkan periode yang panjang? Kenapa Mas Faisal? Halo? Atau lagi sholat? Tadi bukan tadi. Di mana nih Mas Faisal? Oke. Lebih sensitif Mbak? Salah. Coba yang lain saya tanya ini. Oke. Ini Mas Faisal di mana? Kenapa tidak berespon lagi? Oke, Mbak Rindang, apakah di sini? Silakan bisa dikomentari, dijawab. Halo?
Mbak Rindang? Oh, hadir nggak ini hitungannya ya? Oke. Suara saya nggak hilang kan? Gimana Mbak Rindang? Ada tanggapan? Atau Mas Faisal sudah menemukan jawabannya? Oke, kita next ya. Jadi tidak ada tanggapan yang nih hadir enggaknya ya. Nurita Anindita. Halo Mbak Nurita Anindita. Halo. Oke. Nurita tidak respon. Gimana Mbak Nurita? Oke, kelempesan. Silahkan Mbak Nurita. Segera aja dijawab Mbak, apa jawabannya? Pastikan bahwa ikut ya. Kalau misalnya kamu hadiri, ada surat mungkin nggak usah hadir juga nggak apa-apa sih, gitu. Jangan setengah-setengah semuanya. Sambil nunggu Mbak Nurita menjawab, saya cek lagi Mailiana. Mbak Mailiana kayaknya angkatan atas nggak sih? Halo Mbak Mailiana. Mohon maaf Ibu, itu Nurita Ninditi sudah balas di komentar karena tidak bisa open mic karena sedang rusak Ibu. Mailiana hadir Ibu. Oke, Mailiana angkatan atas nggak sih kayaknya? Iya Ibu, angkatan Ulang ya? 21. Oh, kayaknya kamu dulu yang magang itu kan? Kayaknya yang bimbing saya juga ya, Mbak Mailiana. Di PKU tuh bukan sih? Iya Bu. Oke, Mbak Mailiana. Kira-kira tahu nggak nih Mbak jawaban nih? Biasanya responden itu masih bisa mengingat makan berapa kali makan dalam sebulan terakhir dibanding 3 bulan terakhir Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mailiana. Sudah cukup tepat ya. Tadi kalau Mbak Nurita kurang pas ya jawabannya ya. Oke. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya, teman-teman ya. Dari hasil jawaban tadi Mbak Mailiana benar ya. Kalau misalnya makin lama, kenapa sih nggak valid? Karena pastinya bikin orang lupa gitu ya. Udah lupa, ditanyain pasti nggak pernah pas gitu jawabannya. Misalnya dia harusnya makannya 5 kali, cuma karena lupa ya mungkin akan sedikit gitu tercatat. Kemudian pengukuran asupan makan selama 1 tahun itu juga tidak realistis gitu ya, karena kecuali jika ada ini teman-teman, terhadap asupan makanan yang dipakai dalam pelaporan. Misalnya ada data yang harus dikumpulkan terkait sesuai dengan musim, kira-kira musim ini itu konsumsinya gimana dan lain-lain, kayak di luar negeri kan musimnya macam-macam ya. So diperlukan itu mungkin untuk pelaporan bisa, cuma ya akan ada ketidakvalidan karena durasi yang lama itu membuat orang juga akan lupa dan tidak valid datanya, tuh. Nah, jadi dalam penelitian ini gitu ya, apa sih yang sumber daya apa yang harus dibutuhkan gitu dalam dietary history? Yang pertama di sini butuh enumerator yang terlatih, teman-teman. Nah, ini sambil saya tanya lagi nih, sambil saya cek presensinya gitu kan, hadir apa hadir-hadiran gitu kan. Oliana udah gitu ya. Mas Adit dietary history itu di sini butuh enumerator yang terlatih nih dari hasil yang saya jelaskan tadi. Mas Adit Gibran apa bisa menjawab? Jawab aja nggak apa-apa, sepemahaman Anda gitu kan, salah pun nggak apa-apa kok. Adit gimana? Ya, kira-kira kenapa nih, kok di dietary history itu butuh enumerator yang terlatih nih, kira-kira kenapa? Nggak apa-apa, sesuai pemahamanmu aja, nggak usah googling dulu nggak apa-apa. Gimana Mas Adit?
Halo Mas Adit, ini kayak tadi si Faisal tadi menjawab tapi nyaut tapi tidak menjawab. Gimana Mas Adit? Jawab aja sebisanya, saya nggak nanya jawaban apa nggak harus benar banget tadi. Kayak Mbak siapa tadi Nurita, siapa tadi? Nurita ya. Jawabnya kurang pas ya nggak apa-apa gitu kan. Saya jadi tahu oh ternyata teman-teman ada yang sudah paham, ada yang belum gitu kan. Gimana Mas Adit? Halo? Yang cowok-cowok tuh kayaknya cuma menjawab tapi tidak nyaut. Gimana? Ini kalau tidak ada respon ini saya anggap tidak hadir loh. Ayo Mas Adit, jawab aja sebisanya. Mana? Oke, Mas Adit skip. Kita move ke Zahra. Tadi kayak sempat on mic ya Zahra. Gimana Mbak Zahra? Kira-kira kenapa ya kok di SKP yang dietary history itu butuh ini nih tenaga yang terlatih atau enumerator yang terlatih. Kira-kira kenapa ya? Halo Mbak Zahra? Jawab sebisanya aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Gimana Mbak Zahra? Ini saya jam-jam rawan, oke ya. Jadi saya harus pastikan teman-teman nggak terus on, tapi ini ya tinggal tidur. Suaranya nggak masuk sih Mbak. Jawab aja lewat chat nggak apa-apa. Dia kayaknya nyaut nggak sih Mbak Zahra tuh? Nggak ya? Silahkan Mbak Zahra. Kira-kira kenapa nih kok misalnya survei konsumsi yang dietary history itu butuh enumerator yang terlatih nih teman-teman nih? Kenapa nih? Gimana Mbak Zahra? Ini setelah sore nanti. Sampai jam berapa sih? 15 sampai 16.05. Masih ada waktu. Gimana Mbak Zahra? Enumerator terlatih bisa menggali informasi dengan tepat, menghindari bias, menjelaskan pertanyaan dengan jelas supaya valid. Oke, lumayan ya. Oke, sebenarnya semua metode perlu ya. Oke. Nanti menggali informasi. Oke. Bisa sih, baik teman-teman. Jadi salah satunya itu memang kebutuhannya itu kita butuh enumerator ya teman-teman ya. Karena memang tidak mudah ya untuk melakukan yang namanya dietary history. Nah, bisa teman-teman akan mencoba gitu ya, akan di praktikum itu mempraktikannya dan teman-teman nanti akan menyadari seberapa perlu gitu ya orang itu untuk memahami ataupun latih gitu ya supaya pengambilan datanya bisa tepat. Kemudian yang kedua sumber daya lainnya adalah butuh instrumen. Jadi kayak formulir dietary history itu perlu. Kemudian juga butuh buku foto makanan, food model, tenaga coding terlatih begitu ya. Untuk kita itu bisa mengolah datanya serta kita butuh TKPI dan Nutri Survey. Nah, ini untuk contoh pengisian contoh formulirnya teman-teman yang diadopsi dari FAO. Jadi dietary history itu ternyata versinya cukup variatif gitu ya. Salah satu yang sering digunakan itu adalah miliknya FAO ini tahun 2018 gitu. Dan di sini ada beberapa kolom gitu ya. Di sini misalnya pertama ada makanan dan minuman. Nah, ini diisi apa nama makanannya. Dan ini nanti dibagi per waktu makan gitu ya. Ada sarapan, selingan, makan siang, selingan lagi, makan malam dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian cara pengisiannya yaitu setelah tulis nama waktu makannya, nama makanannya apa, tuliskan jumlahnya. Setelah tuliskan jumlahnya, metode pengolahannya ataupun merek itu harus diisi. Nah, yang membedakan teman-teman kalau teman-teman cuma melihat dari sebelah yang sini aja gitu ya. Saya sebelah sini aja. Oke, ini mirip-mirip kayak food recall gitu ya. Kalau misalkan dari sini aja ya, jumlah, metode, merek, oke, sudah cukup. Nah, cuma di sini ada tambahan yaitu kita menanyakan frekuensi asupannya gitu sehingga disinilah yang menjadi ciri khas dari dietary history tadi teman-teman.
Oke. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkahnya gitu ya. Diisi semua, makanan dikonsumsi, terus nanti dituliskan jumlahnya. Jumlahnya bisa dituliskan misalnya URT ataupun cangkir, mangkok, atau mau dalam bentuk penimbangan dan lain-lain. Nah, kolom 3 itu nanti diisi dengan metode pengolahan, misalnya direbus, digoreng, dipanggang, dan lainnya. Untuk kelompok 4 dituliskan kalau ada merek, dan kolom 5 itu nanti diberikan checklist. Kolom 5 itu yang ini. Itu berikan checklist kira-kira makannya berapa kali. Tuh. Nah, metode dietary history itu berbeda dengan SKP, teman-teman. Walaupun kalau diamati bentuknya mirip nih kayak semi kuantitatif food frequency questionnaire. Nah, formulir dietary history itu bentuknya adalah formulir terbuka, teman-teman. Nah, saya pengen tanya lagi nih ke teman-teman ya, pastikan pada on gitu ya. Itu di sini saya mulai dari bawah aja. Fadilah ada nggak? Mbak Fadilah, tahu nggak sih apa sih artinya formulir terbuka? Jadi kalau ada terbuka, ada tertutup nih. Nah, dan dietary history ini adalah formulir terbuka. Menurut Fadilah, apa sih definisi dari kuesioner terbuka, Mbak Fadilah? Silahkan open mic. Silahkan open mic, Mbak Fadilah. Ini harus apa namanya di HP deket ya. Nanti mau ngomong tapi nggak nyampe HP-nya misalkan. Karena memang dapat jam kuliahnya mepet asar ya. Kalau pas lagi sholat asar itu ya susah gitu ya. Pengennya sholat dulu, tapi kalau sholat dulu nanti mulai jam berapa lagi gitu kan jadi nggak enak kan. Oke, Mbak Fadila, apakah hadir di sini? Ini saya pengennya nggak cuma akunnya ya yang join ya, nanti yang pinter akunnya. Orangnya belum tentu ngerti, karena kemungkinan soal ini akan saya keluarkan. Pokoknya topik hari ini itu ada yang keluar di UTS gitu ya. Jadi kadang saya sedih dan di UTS tuh kok jelek-jelek. Ketika saya sudah berusaha menyampaikan sampai kering tenggorokan itu, tapi tidak dipahami gitu kan. Makanya saya tanya nih, hadir nggak ini? Fadila, oke kita skip aja. Lanjut yang bawah lagi atasnya Nafisa, Mbak Nafisa. Halo Mbak Nafisa. Halo Ibu. Ya, bisa nanggepin nggak nih? Ini gampang nih pertanyaannya. Apa itu arti dari formulir terbuka? Kan dietary history kan ya. Itu jadi nanti kita bisa masukin semua recall makanan dari responden ya. Jadi nggak melulu tentang beberapa jenis. Mungkin itu Oke. menjadi pengertian saya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nafisa. Oke, tepat ya dari pernyataan Mbak Nafisa. Jadi kalau formulir terbuka itu yang ditulis tuh bisa macam-macam gitu kan. Nggak kayak semi kuantitatif. Tadi kan sudah perlihatkan kalau semi kuantitatif atau food frequency questionnaire yang biasa itu ada bahan makanan kita tinggal checklist atau ditentukan porsinya besar, kecil, sedang. Nah, tapi kalau untuk dietary history itu jenisnya tadi kan formulirnya kosongan ya, nggak ada list makanannya. Jadi itu istilahnya namanya formulir terbuka, sehingga semua jenis makanan yang dikonsumsi responden itu bisa dituliskan di dalamnya. Nggak hanya fokus sama pangan tertentu aja, gitu. Nah, dietary history itu daftar makanannya mirip ya bentuknya kayak FFQ tapi isinya bukan cuma makanan yang diduga aja. Jadi kalau misalnya kita pakai FFQ itu biasanya makanannya terbatas dan biasanya itu listnya terdiri dari makanan yang terduga gitu ya, yang memiliki kontribusi terhadap masalah gizi. Misalnya kita pengen lihat kebiasaan makanan tinggi garam terhadap penyakit jantung misalkan. Nah itu kita sudah ada kecenderungan gitu ya. Tapi kalau untuk dietary history itu kita memasukkan semua bahan makanan yang berpeluang dikonsumsi oleh subjek yang diinvestigasi. Itu bedanya dietary history dengan FFQ. Nah, metode dietary history ini agak berbeda dengan FFQ dalam mencantumkan makanan di formulir. Kalau di FFQ itu biasanya makanannya, listnya itu sudah tertulis dan biasanya kalau misalnya skornya tinggi gitu ya, artinya dia punya korelasi kuat dengan masalah malnutrisi. Nanti kalau misalnya kurang paham itu akan nanti diperdalam di materi FFQ ya. Nah, cuma kalau di dietary history itu teman-teman, biasanya datanya itu tidak terbatas hanya makanan yang terduga memiliki kontribusi terhadap malnutrisi, tapi juga, apapun yang dia konsumsi secara aktual itu dituliskan, dari wawancara yang pertama ataupun wawancara yang berikutnya.
Nah, kemudian misalnya nih sama aja dengan kayak recall tadi, kalau kita recall itu kita harus breakdown di dalam makanan itu ada apa aja. Kayak yang teman-teman sudah praktikkan kemarin, dari makanan yang dia konsumsi itu nanti dikonversi ke BDD, ke konversi mentah masak, dan juga nantinya dihitung persen minyaknya. Jadi kan ada ayam goreng tuh ayam dan minyak kayak gitu. Nah, itu untuk yang ayam goreng. Kalau ada makanan lain yang lebih kompleks misalnya pizza, roti manis, nah itu bahan-bahannya harus di-breakdown sesuai dengan penyusunnya itu apa aja untuk satu porsinya. Nah, untuk melaksanakan dietary history itu kita butuh wawancara yang terstruktur gitu metodenya dan sifatnya retrospektif atau menanyakan yang sudah berlangsung. Pertanyaannya gitu ya itu terkait kebiasaan makan. Jadi tolong diingat kalau untuk recall itu kan nanyain makanannya kemarin. Apa yang Bapak Ibu makan kemarin tadi? Misalnya untuk dietary history itu adalah apa yang biasa Bapak Ibu makan gitu ya. Dari itu nanti kita tanyakan ke seluruh kelompok makanan misalnya apakah ada daging dikonsumsi, buah, sayuran makan dikonsumsi di setiap waktu makan. Kita juga bisa melihat juga teman-teman perilaku diet. Misalnya apakah dia itu sering melewatkan sarapan atau enggak itu juga kelihatan. Jadi kan di formulir yang ini kita tulisnya per waktu makan. Seandainya kan di sini kosong terus atau di sini cuma sedikit nggak nyampe apa namanya 30 hari sebulan atau 30 kali sebulan, artinya dia itu ada kemungkinan sering sekali melewatkan makanan sarapan gitu. Nah, kemudian di sini dietary history itu dia diuraikan menyusunnya, kemudian perilaku diet. Nah, item dari dietary history itu lebih banyak. Jadi kalau recall itu kan yaudah makan sehari kemarin selesai tuh halaman aja cukup. Tapi kalau dietary history itu kalau recall isinya itu akan lebih banyak teman-teman. Kira-kira kenapa ya kok isinya dietary history kok lebih banyak ya? Saya nanya gitu ya ke mahasiswa yang lain ya. Muhammad Wildan apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, nah kira-kira nih, kenapa sih item dari dietary history atau isinya itu lebih banyak dibandingkan food recall 24 jam? Kira-kira kenapa ya? Karena menurut saya yang ditanyakan itu kan kebiasaan makan, Bu. Mm-mm. Kemudian, kalau kebiasaan makan? Kebiasaan makan tuh mungkin bisa lebih dari 1 hari, Bu. Dalam 1 bulan atau 6 bulan seperti itu Oke. kan Ya, oke, baik. frekuensinya. Sudah saya tangkap maksudnya. Oke, terima kasih Mas Wildan ya. Jadi benar untuk item dietary history itu bisa lebih banyak karena kita nanyainnya nggak cuma makanan sehari. Apa yang kita tanyakan itu adalah kebiasaannya. Kita bisa batasi mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan. Mungkin besok yang untuk dipraktekkan di praktikum supaya nggak terlalu banyak, kita latihannya pakainya yang 1 minggu aja gitu kan. Karena makin panjang waktunya itu makin banyak listnya. Nanti mungkin nggak cukup cuma 1 halaman, 2 halaman kayak gitu. Mungkin makan setahun sukanya makan apa aja gitu ya, apa dimakan lah itu wah banyak gitu kan. Nah, ini dapat dikembangkan informasinya sesuai dengan tujuan penelitian, konsumsi pangan yang dilakukan. Jadi sebenarnya form ini masih bisa modifiable gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Misalnya cuma lihat perilaku makan sarapan gitu ya. Nah, itu bisa. Kita pengen lihat aja perilaku makan sayuran gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan atau aku minum kopi misalkan pakai dietary history misalnya. Nah, itu juga bisa. Ini dietary history ditujukan untuk mengetahui makanan untuk yang DM, maka informasi yang berhubungan dengan pembatasan kalori, konsumsi berbagai jenis herbal, itu juga dapat dimasukkan dalam catatan bagian riwayat diet. Jadi bisa aja ditambahi informasi di bawah ada riwayat dietnya itu apa tuh teman-teman. Kemudian jika digunakan formulir dietary history ini di pasien rumah sakit, biasanya itu tujuannya untuk menelusuri kebiasaan makan pasien gitu kan. Sehingga nantinya kita tahu riwayat makan pasien itu seperti apa dan data itu nantinya bisa dijadikan dasar untuk melakukan edukasi dietetik begitu yang lebih tepat. Nah, kemudian teman-teman, nah dietary history itu ada macam-macam dan salah satunya teman-teman pernah lihat buku survei konsumsi pangan yang warna kuning yang terbitannya Kemenkes gitu ya. Nah, di buku tersebut ini sampai saya share bukunya gitu ya. Bukunya itu kurang lebih seperti ini, mana ya? PSG.
Nah, teman-teman kalau pernah bentar ya, saya sharein dulu. Itu juga mereka di referensi itu menjelaskan terkait dari story. Jadi bukunya yang ini ya teman-teman, mana ya? Warnanya kuning gini nih. Nah, ini pernah baca gitu ya. Saya juga baca juga di sini itu ada metode dietary history. Cuma dietary history-nya definisinya, formulirnya itu agak beda dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin untuk pengetahuan ya teman-teman ya, walaupun belum tentu dipakai, tapi teman-teman harus tahu oh ternyata ada beberapa versi dietary history yang yang terdapat di beberapa referensi kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk dietary history yang dari buku tersebut teman-teman di sini punya Sirajudin itu formnya kayak gini. Jadi di sini itu benar-benar sesuai dengan tadi apa yang disampaikan Burke. Jadi di sini ada terkait recall-nya juga ada, frekuensinya dan juga ada record-nya. Nah, jadi kalau yang metode ini tuh dengan cara pengambilannya teman-teman adalah dengan mewawancarai di hari pertama. Ini harusnya hari ya. Kemudian nanti diwawancarai hari kedua. Wawancara lagi hari ketiga dan seterusnya. Contoh yang sudah terisi adalah di sini ya teman-teman ya, bisa dilihat. Misalnya kita lihat Tuan S. Tuan S 50 tahun ya. Kita tanya, Bapak S, biasanya Bapak makan apa pagi? Saya biasanya makan nasi, ikan, sama sayur gitu kan misalnya. Terus kita tanya, ikannya biasanya ikan apa Bapak? Oh, ikannya ikan bandeng. Terus sayurnya sayur apa, Pak? Sayur kangkung gitu kan. Terus kita tanyakan ukuran porsinya. Nah, di sini ada poin namanya porsi acuan. Porsi acuan di sini adalah porsi yang paling sering dikonsumsi. Nah, ini yang agak-agak tricky ya. Jadi kita harus tanya kira-kira rata-rata kalau beliau konsumsi itu seringnya berapa nih, gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita tentukan, oh ini porsinya itu apa besar gitu ya. Nah, kita tanyakan lagi, Bapak biasanya porsi segitu berapa apakah yang hari pertama itu kita tanya, Bapak makannya porsinya segitu atau seberapa gitu kan. Oh ya 200 gram itu, 1 piring itu yang besar gitu misalnya. Oh jadi di hari pertama dia besar, konsumsinya 1 piring besar. Kemudian tadi kan baru kita tanya, biasanya makannya berapa? 1 potong ukuran sekian, sedang, oke. Tadi misalnya dia itu konsumsinya sama dengan ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak-agak ambigu ya. Kalau menurut saya sih amannya untuk porsi acuan itu maksudnya sedang, sehingga nanti seandainya Bapaknya konsumsinya lebih besar dari acuan, itu kita bisa pilih yang BB. Cuma ini saya kurang tahu kenapa sistemnya seperti ini. Nah, kalau ikan bandeng ini mungkin masih mending ya, ikan bandeng 1 porsi 70 gram, ini maksudnya sedang, kemudian kita tanya, terus Bapak konsumsinya sekali makan seberapa gitu. Oh ya, ukurannya 1 potong itu misalnya. Oh benar 70 gram kita tulis sedang ya. Kemudian kita tanyakan sayurnya biasanya konsumsi apa Bapak? Oh biasanya konsumsi kangkung, kalau enggak buncis. Oke, kalau kangkung kalau yang kemarin ini Bapak konsumsinya apa? Oh saya konsumsi kangkung begitu. Nah, itu dituliskan. Nah, kemudian di hari kedua di-recall lagi ternyata beliau konsumsinya sayurnya ganti tumis buncis kita tulis. Nah, ini adalah metode dietary history yang sifatnya ada prospektifnya gitu ya, atau ada record-nya ke depan. Kemudian di metode ini juga dituliskan beberapa misalnya dari riwayat diet atau tidak, dietnya ada apa enggak, atau kemungkinan dia ada acara pesta atau tidak. Oke, nah di sini nanti mungkin bisa dibaca gitu ya supaya tidak begitu lama. Kita langsung masuk ke bagian kelebihan metode dietary history. Minum dulu ya. Nah, metode dietary history begitu ya. Tadi Mbak Sarah nggak bisa presensi. Memang saya batasi tadi. Karena saya batasi jamnya. Ya sudah. Nah, dietary history itu juga ada kelemahan teman-teman beberapa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara dietary history, sebenarnya tidak semua metode itu perfect ya teman-teman ya. Kadang ada kekurangannya, sahabatnya dietary history juga ada kekurangannya. Nah, di sini dietary history itu punya beberapa
kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya apa? Yang pertama kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan gambaran konsumsi pada periode yang panjang dan datanya itu bisa sifatnya baik kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian beberapa investigator juga bisa menyebutkan bahwa hasil pengukuran asupan makan itu bisa didapatkan dengan metode ini dengan representatif gitu ya, yang menggambarkan kebiasaan makan. Jadi dari metode sekian metode itu yang paling tepat menggambarkan kebiasaan makan adalah metode yang dietary history dibandingkan dengan weight food record 7 hari dan lainnya gitu. Nah, metode ini juga bisa nih teman-teman mengatasi yang namanya keterbatasan metode FFQ. Sebab jenis dan nama bahan makanan dalam formulir dietary history itu tidak dibatasi. Jadi misalnya kalau FFQ itu kan jumlah namanya makannya udah dituliskan. Kalau ada yang lain yang dimakan nggak bisa kita catat. Tapi kalau dietary history, formnya kan kosongan ya. Kita mau nulis banyak masih bisa. Kemudian kelebihan metode dietary history lainnya adalah dapat digunakan untuk praktek konsultasi gizi. Sehingga kita bisa melihat gambaran kebiasaan makan dengan jelas. Oke, nanti saya tanya lagi nih ke mahasiswa nih. Tadi yang belum ya? Biar nggak ngantuk ya, karena saya juga ngantuk. Ngantuknya lebih ke arah nggak fit sebenarnya, karena kerjaannya banyak ya. Oke, nah ini saya mau tanya, silahkan teman-teman siap kalau dipanggil gitu ya, karena saya manggilnya juga acak ya. Oke. Tadi Zara udah ada. Putri Nirmalasari, apakah ada? Putri Nirmalasari, apakah ada? Halo, Mbak Putri. Oh ya, silahkan dijawab nih pertanyaannya. Kenapa kok dietary history itu lebih bisa digunakan untuk praktek konsultasi gizi? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak metode yang lainnya? Apa ya? Silahkan Mbak Putri. Kenapa sih kok metode dietary history lebih cocok untuk sektor klinis? Secara logika tuh gimana ya? Atau yang lainnya mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Putri, saya tunggu jawabannya ya di kolom chat kalau nggak bisa on mic. Oke, setelah mungkin sampai Mbak Putri berpikir, saya mau tanya juga Lira Vindi. Gimana Lira Vindi? Halo Mbak Lira Vindi. Kenapa kok dietary history cocok untuk sektor bisnis? Oke, makasih Mbak Putri. Saya mau tanya Mbak Lira Vindi, Mas kan nih pada on nih. Khawatirnya online tapi ditinggal tidur itulah, itu bahaya. Nah Mbak Lira Vindi, oh iya. Selalu. Oke, makasih Mbak Lira Vindi. Jadi udah on ya. Sambil saya tanya Iklimah nggak ada. Naura, Mbak Naura, bukan berpendapat juga. Kira-kira kenapa nih Mbak Naura? Ini nggak ada yang bisa open mic kah? Ibu mohon maaf, Iklimah hadir. Hadir. Oke ya, oke sekalian aja nanggepin nih. Kira-kira kenapa kok dietary history lebih cocok nih untuk hal klinis gitu ya, untuk praktek konsultasi gizi. Mohon koreksi nggih Bu kalau salah. Ya, Kalau apa? menurut saya sendiri, mungkin dietary history ini lebih cocok karena kan dietary history ini kita kan jangkanya lebih panjang ya Bu. Jadi untuk mengetahui gimana kebiasaan pola makan pasien itu kita tuh bisa lihat, bisa tahu kebiasaan pola makan dari pasien tersebut gitu. Jadi bukan cuma hanya dari 1 hari yang lalu atau dari 2 hari yang lalu sebelum pasien itu sakit tuh Ibu. Oke, baik, makasih. Jadi kurang lebih tadi sudah hampir menjawab semuanya
Ini memang benar, ini sering untuk pakai konsultasi karena ini bisa menggambarkan kebiasaan, jadi sesuai ya. Dibandingkan data cuma recall, FFQ itu kan kurang komprehensif. Tadi kembali lagi seperti awal bahwa dietary history itu lebih komprehensif, lengkap terkait pola makan. Nah, untuk dietary history itu adalah waktunya itu butuh lama gitu kan, terutama dalam survei besar nih. Nah, Mbak Naura, kenapa ya dietary history kok lebih lama ya Mbak Naura? Kenapa nih Mbak Naura? Kenapa kok dietary history itu lebih lama nih? Atau yang lainnya berpendapat boleh, Naura, Nabila, Putri, Regita. Nah ini silahkan berempat nih. Apa yang menyebabkan dari dietary history ini kok butuh waktu yang lebih lama? Kenapa nih? Ayo silahkan menanggapi lewat chat nggak apa-apa. Izin menjawab Ibu, Oke Mbak Naura. mungkin karena diary history itu lebih lama karena proses pencatatannya itu lebih rinci gitu, Bu. Oke. Terima kasih. Baik, sama-sama. Benar ya, jadi agak lebih rinci gitu dibandingkan metode lainnya gitu ya. Kemudian kelemahan lainnya di sini juga agak rumit gitu ya. Ya bayangin recall aja mungkin bagi orang udah susah kalau yang dia nggak cuma makanan sehari tapi 1 bulan terakhir gitu ya, dan itu rumit sekali menanyakannya gitu ya, seperti itu. Kemudian juga membutuhkan tenaga pengumpul data yang terlatih dan untuk beberapa investigator tuh melaporkan dietary history itu kadang bisa over reporting ya atau overestimate ya. Mungkin makannya banyak terus sebutnya berulang kali ya. Jadi kemungkinan ada nih yang kayak lauk itu mungkin harusnya kan sebulan 30 tapi kok sampai 35, mungkin ada yang kelebihan yang dilaporin gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi. Itu sebagai kelemahan dari dietary history itu, teman-teman. Kemudian kelemahan lainnya adalah kualitas data itu sangat bergantung pada keterampilannya, teman-teman. Jadi apa namanya, kalau misalnya enumeratornya nggak teliti itu ya hasilnya nggak akan valid gitu. Selain itu dengan kondisi tadi akhirnya kita butuh nih enumerator yang ahli gitu ya, dan juga menuntut kerjasama yang tinggi pula dari responden. Selain itu juga kita butuh juga nih teman-teman pengetahuan tentang budaya makan dan pola makan setempat. Saya pengen tanya nih, kira-kira definisi dari kenapa sih kok enumerator harus paham budaya makan setempat nih? Saya pengen tanya Mbak Nabila Aulia. Ada Mbak Nabila Aulia? Halo Mbak Nabila Aulia. Mbak Nabila Aulia, Mbak Putri, Mbak Gita tadi belum ya. Kenapa sih kok enumeratornya itu butuh tahu budaya setempat tuh? Kenapa kira-kira? Sebisanya aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Oke, gimana jawab ini kita? Oke. Kita tidak jawaban Putri? Nabila Aulia? Ya. Oke, mungkin saya naik lagi ke yang lainnya. Fauziah Tamin. Mbak Fauziah Tamin. Halo? Oh, Mbak Nabila ada. Nabila jawab. Jadi kenapa kok tadi apa enumeratornya harus paham budaya tuh? Kenapa? Sambil yang lainnya juga boleh ngasih komentar yang saya panggil tadi sebagai bukti kehadiran ya. Tadi kita Putri belum menanggapi. Terus saya tanya ke Fauzi ya. Silahkan, siapa yang mau menanggapi? Ibu izin menanggapi, tapi mohon maaf jika suaranya terlihat Ya, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Mana Mbak Regita? Jadi alasannya itu karena kan tiap daerah ada budaya masing-masing ya Ibu. Jadi sebentar Bu, mohon maaf, ada telepon. Jadi kalau apa namanya, kalau emang Kak, aku lagi apa nih? Maaf Ibu.
Jadi kalau apa namanya kita saya mohon maaf Bu. Sebentar saya ulangi kalimatnya. Jadi kalau memang kita hafal budayanya, jadi kita tahu di daerah itu ada patangan tersendiri atau tidak. Misalkan di daerah Bali itu boleh mengonsumsi daging sapi ya, kalau tidak salah. Sedangkan yang mau kita recall itu harus membutuhkan protein yang ada di daging tersebut. Nah, seperti itu Ibu. Maaf jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Ya, Terima kasih. oke, terima kasih Mbak Regita atas saran tanggapannya. Mbak Nabila juga udah menanggapi karena tugasnya meliputi wawancara, pengumpulan data dari responden sehingga butuh pemahaman budaya karena memiliki pemahaman mendalam tentang budaya. Ya, oke, ini mungkin tadi ya melibatkan ilmu sosioantro ya, atau mungkin ada yang lainnya mungkin bisa menanggapi tadi yang atasnya lagi. Fauzia tadi udah komen belum ya? Fauzia sama Hanifah ada komentar mungkin? Silahkan, nggak apa-apa. Gimana Mbak Fauzia sambil bising-bising di luar nggak apa-apa? Sampaikan aja. Mungkin menurut saya Ibu, kenapa kita harus memahami budaya dari daerah tersebut karena setiap daerah kan berbeda-beda untuk supaya nanti dia tuh bisa lebih mencocokkan dengan pola makan daerahnya, maka kita harus tahu pola makan daerah tersebut juga supaya nantinya dengan pola makan yang baik. Oke, Mungkin baik. itu saja Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ini Mbak Hanifah juga udah respon sama Mbak Fauzia gitu ya. Terima kasih atas responnya gitu ya. Jadi benar ya kalau misalnya kita cari terkait budaya itu juga berpengaruh ke makanan ya. Nggak ada yang kita pengetahuan terkait budaya, ada kalanya juga memudahkan kita untuk untuk menggali data dari masyarakat tertentu gitu ya. Atau misalkan kita juga budaya itu juga kita bisa berpengaruh ke kuliner ya. Misalnya daerah mana dia budayanya kalau maam soto pakai singkong misalkan, beda sama di Indonesia lagi di Jawa misalnya. Kayak soto mana Kalimantan atau ya dia itu kayak deh pakai sotonya itu singkong. Misalnya kita mau tanya, "Bapak biasanya makan apa?" gitu, "Sarapan soto," gitu ya. Tapi kan sotonya bayangan kita kan nasi, terus nasinya berapa? Nah, saya nggak pakai nasi, Mbak. Nah, itu kan jadinya aneh tuh. Jadi kalau misalnya kita itu mau meneliti di lokasi tertentu, kita harus pahami budaya makannya. Atau misalkan ada kebiasaan-kebiasaan lain, misalnya makan nasi, misalnya atau makan kayak Sunda gitu ya, itu kan makan apa-apa pakai lalapan. Jadi kan kalau kita tanya nih, "Makan apa, Bu?" gitu ya, "Makan nasi sama ikan." Tapi namanya Sunda itu mungkin wajib lalapan dan sambel, nah itu kita harus gali gitu ya. Jadi, memang budaya itu sangat mempengaruhi jenis makanan seperti yang Mbak Hanifah sampaikan gitu ya tadi. Kemudian juga Putri juga bisa, menyampaikan kalau misalnya, tadi pola makan itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi memang harus sebagai seorang enumerator paham nih terkait budaya makannya. Makanya teman-teman kemarin belajar terkait sosioantropologi makanan ya, sosioantropologi gizi ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman, yang challenging di dietary history ini adalah kalau teman-teman bertemu dengan orang yang makannya bervariasi. Nah itu capek nulisnya. Misalnya, dia setiap hari makan sarapan tuh selalu beda, siklusnya 30 hari. Artinya 30 hari itu makannya beda semua. Jadi artinya misalnya sarapan, kita nanyakan 1 bulan, itu bisa sampai 30 baris lebih gitu kan. Nah, itu yang menjadi challenge kalau misalnya kita dapat subjek yang variasi makannya sangat besar. Nah, kemudian dalam dietary history juga, itu juga ada beberapa kesalahan dalam pengambilan data gitu ya. Kesalahannya bisa sumbernya dari instrumen ataupun dari enumerator. Kalau yang dari instrumen itu biasanya contohnya kalau kita pakai instrumen yang belum pernah diuji sebelumnya. Misalnya nih, dia itu apa namanya? Tadi kan kita lihat ada 2 versi ya dari dietary history-nya. Nah, itu kan misalnya kita itu pengen metodenya FAO tapi pakai formnya Sirajuddin tadi, itu nggak gathuk ya teman-teman ya. Jadi kita harus pahami instrumennya, bisa cara ngambil datanya dan sudah
pernah diuji, divalidasi sebelumnya. Sehingga saat pengambilan data tuh kita nggak terus ngawang, ini isinya gimana, itu kan kayak gitu, gitu ya. Atau mungkin error lainnya adalah misalnya pas nulis bahan makanannya salah gitu ya. Misalnya harusnya itu apa namanya, kangkung ditulis lembayung misalkan salah gitu ya karena salah pemahaman gitu. Nah, itu bisa menyebabkan pengolahan datanya juga nanti akan berbeda gitu. Nah, kemudian sumber masalah lainnya kalau ada kesalahan itu bisa juga berawal dari namanya enumeratornya. Misalnya kalian wawancara tapi waktunya nggak tepat gitu ya, pas orangnya buru-buru mau pulang. Nah, itu pasti nggak representatif karena orangnya juga tidak bisa mengungkapkan dengan lengkap gitu ya terkait apa yang dikonsumsi begitu karena dia terbatas waktu. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau kemudian enumerator itu nggak biasa, nggak mempersiapkan diri. Misalnya pas wawancara itu lupa bawa pulpen, lupa bawa ini itu, nggak latihan dulu, nggak training dulu. Nah, itu pasti datanya bisa jadi salah. Kemudian enumerator juga perlu yang namanya probing gitu ya. Teman-teman di sini tahu istilah probing nggak ya? Sambil googling boleh deh kalau ini deh. Saya mau tanya sambil googling boleh. Tadi Fauzia udah, oke, saya naik ke atas aja. Irfa Indriani apakah ada? Atau teman-teman lainnya? Ada yang tahu nggak arti dari probing? Probing pada wawancara. Nah, tahu nggak artinya apa? Walaupun materinya belum disampaikan, tapi teman harus tahu apa itu probing. Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Saya panggil namanya, nanti siapa yang bisa ya. Irfa, Maragean, Selina, sama Reva nih. Kira-kira siapa nih yang bisa jawab nih? Apa arti dari probing pada wawancara? Probing itu kan macam-macam ya, tapi yang konteksnya di sini yang saya tanya adalah wawancara. Apa itu probing? Sambil googling juga boleh, nggak apa-apa, santai aja. Saya bisa jawab nih, Irfa, Maragean, Selina, Pareva nih, silahkan. Sambil nulis di chat juga boleh, atau yang lainnya juga boleh mau nulis di chat. Nanti nggak saya panggil, karena sudah saya anggap melanggapi ya. Gimana teman-teman? Dia bisa menjawab probing pada wawancara, dicari deh. Yang tahu nggak? Nggak ada ya? Ini hadir nggak nih Mbak Irfa, Mbak Harian? Silahkan. Selina, boleh Selina? Silahkan Mbak Selina. Ibu izin menjawab, Ibu. Ya, Mungkin probing pada wawancara itu kayak kita lebih menggali informasi lebih dalam seperti itu, Ibu. oke, baik. Benar ya Mbak Margaria. Selina salah Mbak Selina, maafnya agak ngantuk. Jadi Mbak Marlagian nggak komentar ya? Silahkan komentari ya Mbak ya. Benar ya terkait probing tadi dari jawaban Mbak Selina itu sudah tepat bahwa probing wawancara itulah teknik kita menggali data. Jadi teknik kita mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menggali data supaya dapat informasi yang lebih spesifik, akurat dari narasumber. Jadi ini kadang kita gunakan untuk memperjelas jawaban yang kayaknya kok ragu-ragu apa samar gitu ya, atau kurang mendalam. Misalnya maaf sayurnya sayur bening. Nah, bening yang dimaksud tuh apa? Nek yang Bantul itu nek sayur bening ini sayur sop ternyata. Nah, itu kan jadinya kalau kita nggak lakukan teknik probing, nanti bisa jadi datanya kita tulisnya sayur beningnya kita adalah sayur bayam. Nah, itu kan salah itu ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu ada teknik probing atau penggalian data wawancara sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid gitu ya untuk data asupan makan kita. Karena asupan makan itu susah ya ngukurnya ya teman-teman ya. Itu. Oke, kita lanjut. Oh, ini Mbak Maragian emang nggak ada ya? Ini nggak hadir. Maragian nggak ada. Irfa ada nggak ini Irfa? Kalau saya ngecek beneran hadir nggak? Irfa. Nggak ada ya? Kalau pakai nomor kelas. Oke, saya cek apa hadir apa enggak gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke materi berikutnya gitu ya.
Nah, untuk materi berikutnya adalah di sini kita ingin bicara visual construct. Jadi nanti untuk prakteknya metode visual construct dan daya history itu akan di hari yang sama ya. Karena kita keterbatasan waktu gitu ya, ada tanggal merah sehingga agak diempatkan gitu kegiatannya supaya nanti bisa terlaksana semua dengan baik gitu. Nah, visual construct gitu atau taksiran visual itu adalah metode survei konsumsi makanan yang kita lihat dari pengamatan sisa makanan, teman-teman. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menilai asupan makan pasien di rumah sakit gitu ya, sehingga kita tahu berapa konsumsi makanannya. Dan nama Comstock itu sebenarnya berawal dari nama penemunya. Yang nemukan itu memang namanya Comstock tahun 79. Dia itu risetnya itu panjang, jadi dia mencoba meneliti sebenarnya metode mana yang ada atau mungkin metode-metode apa saja yang bisa menilai asupan makan di rumah sakit. Dan di sini dia meneliti dengan 7 metode untuk penilaian asupan makan rumah sakit dan yang sifatnya berbeda. Nah, yang pertama itu adalah sifatnya langsung, satunya tidak langsung. Kalau langsung itu memang lebih ke arah langsung ditimbang dari sisa makanannya. Kalau tidak langsung itu kita nggak harus melalui penimbangan gitu ya. Mungkin ada metode alternatif yang di lapangan itu akan lebih bisa dilakukan gitu ya. Itu juga dikembangkan oleh si Comstock. Nah, yang langsung itu teman-teman di sini adalah kita menggunakan individual plate waste. Nah, di sini individual plate waste itu adalah dia benar-benar nimbang satu-satu bahan makanan yang sisa. Jadi kayak bayangin aja kayak di plate MBG, sisanya kan ada kotak-kotaknya tuh. Nah, itu ditimbang satu-satu tiap makanannya. Sayur sisa berapa, ini berapa. Atau mungkin metode yang dia sifatnya agregat. Nah, agregat itu